Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr, hari Senin 8 Juli 2024 bertepatan dengan 2 Muharram 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari Fakultas Ilmu Jarh wa Ta'dil, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pembahasan dari tatbik ataupun aplikasi menghukumi rawi dari kitab Tahdhibut Tahdhib serta Taqribut Tahdhib. Di pelajaran sesi pertama telah kita jelaskan bagaimana urgennya kita mempelajari ilmu hadis. Dan ilmu hadis ilmu yang asyraful ulum. Kata Nawawi, ilmu yang paling mulia. Karena semua kembali permasalahan agama ini, baik akidah, baik fikih, baik dari permasalahan suluk muamalat, itu kembali kepada ilmu hadis untuk menentukan hadis ini sahih ataupun dhaif. Maka seorang muhaddis, dia akan berbicara dari ilmu-ilmu yang dia ada padanya, akidah, dengan pembahasan akidah yang sahih. Dalam pembahasan fikih, tidak ikut kepada para ulama madhab secara taklid. Saya Syafi'i, ya pokoknya yang namanya ucapan Syafi'i itu madhab saya. Tidak. Saya Maliki. Kullu apal Imam Malik, ana atba'uhula. Walakin rajul muhaddis sara muhaqqiqan, dia akan menjadi muhakkik. Bisa dalam permasalahan puasa saja. Dalam bab yang pertama dia berpendapat seperti pendapatnya Imam Malik, dan di pendapat yang kedua menyelisihi Imam Malik, merajihkan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Dan di bab yang ketiga tidak ucapan Imam Malik, tidak ucapan Imam Asy-Syafi'i, tapi Imam Ahmad. Maka di permasalahan bab yang keempat dia tidak merajihkan jumhur, la Imam Malik, wala Imam Ahmad, wala Imam Syafi'i, wala Abi Hanifah. Bahkan dia mengikuti berkesendirian Ibnu Hazm misalnya. Maka di sini dia bisa bebas memilih, namun dia bertanggung jawab karena landasan hadisnya sahih. Maka orang-orang muhaddisun, mereka akan dalam keadaan yakin dalam akidahnya, dalam fikihnya, dan bahkan dalam permasalahan tafsir, di mana dia mentafsirkan ayat, dia kembali kepada salaf. Apa kata Salim, apa kata Mujahid, apa kata Qatadah, apa kata Ibni Abbas yang lebih tinggi derajatnya sebagai sahabi, apa kata Ubay ibnu Ka'ab, dan seterusnya. Maka dengan sanad-sanad yang sahih. Dan seorang ahlul hadis, dia akan meyakini apa yang dia rajihkan dari perkara fikih, dan begitu pun perkara muamalat dan suluk dan tafsir, maka pendalilannya akan lebih kuat daripada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu hadis. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i, man quwiyat hadithuhu quwiyat hujjatuhu. Barang siapa yang kuat dalilnya, karena dia muhaddis, beristidlal dengan hadis-hadis yang sahih, maka quwiyat hujjatuhu, hujahnya akan sangat kuat dalam beristimbat, dalam berfatwa, dalam memilih pendapat, tidak bertaklid. Maka dari keutamaan ilmu hadis ini, dan bagaimana bisa jadi seseorang mengetahui ilmu hadis dari mengetahui ar-rijal, mengetahui sanad yang ada padanya rawi-rawi haddatsana fulan ibnu fulan. Siapa dia?
haddatsana fulan ibnu Allan. Siapa dia? Dia rawi yang thiqah atau dia rawi yang saduq atau dia rawi yang dhaif atau dia rawi matruk ditinggal atau dia rawi yang kadzab wadha'ul hadis, pemalsu hadis. Maka di sini cara bagaimana mentahqiq hadis, mengetahui hadis ini sahih, ini hadis yang hasan, ini hadis yang dhaif, ini hadis yang maudhu. Maka semuanya diantaranya mempelajari ilmu al-jarh wa ta'dil, mempelajari ilmu rijal, ilmu rawi. Dan ini pembahasan bab yang sangat agung, sehingga seseorang akan masuk yang dia hidup di zaman now dan mempelajari ilmu rijal, masuk kepada time machine, mesin waktu. Jadi masuk ke mesin waktu itu tidak di dalam film-film saja. Masuk ke mesin waktu, hidup di zaman dahulu, hidup ke zaman sebelum Masehi. Bohong, tapi di sini kita masuk kepada time machine. Maksudnya kita seakan-akan masuk mempelajari bagaimana rawi-rawi tabi'in, rawi-rawi itba'ut tabi'in. Kita melihat tarjimah, misalnya tarjimah Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani. Pertama, masuk time mesin, dia hidup di zaman siapa? Hidup di itba'ut tabi'in, yang kecil lagi. Berarti sezaman dengan siapa? Sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i, dengan Yazid Ibnu Harun, dengan Waqi' Ibnu Jarrah. Oh, berarti di atas sedikit dari gurunya Imam Ahmad. Naam. Oh, berarti di bawah sedikit dari Imam Malik. Naam. Sudah ada gambaran. Maka dia masuk kepada time machine. Tidak cukup dengan itu, dilihat orang ini bagaimana. Dilihat dari akhlaknya, dilihat dari kecerdasannya, dilihat dari ucapan ulama tentang dia, tentang al-jarh wa ta'dil. Maka dia ma'ruf, imam di zamannya. Dan punya sedikit celaan apa? Mempunyai sedikit pemikiran dari Syiah yang bukan Rafidhah, tetapi Syiah yang lunak. Bagaikan kanker, penyakitnya masih tumor jinak, bukan tumor ganas seperti kanker, kanker. Maka dari mana bisa diambil ilmunya? Dari segi ilmu hadis. Lalu dari mana pemikiran sedikit Syiah itu? Dari gurunya Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai, yang mana dia datang dari Irak ke Yaman, kemudian mengajar ilmu hadis di Yaman dan akhlaknya mulia, sampai ditanyakan, kenapa wahai Abdul Razak Imam, engkau seorang Sunni dan engkau mengambil dari pemikiran sedikit Syiah dari orang ini, kenapa? Maka disebutkan bahwa karena aku duduk dengan Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai wa huwa husnu as-sumt wal hadi. Maka dia adalah orang yang akhlaknya mulia. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa akhlak yang mulia sangat baik dalam perkara apapun. Sehingga jika orang ini akidahnya rusak seperti Syiah dari Irak, walakin akhlaquhu tamam fa khatir, yunsiru da'watahu dolalatahu min akhlaqihi. Maka dari akhlaknya yang mulia, dia bisa menipu manusia orang awam dari kesesatan yang ada pada dirinya, dari kesalahan yang ada pada dirinya, bisa tersebar karena akhlak yang mulia. Maka oleh sebab itu ahlu sunnah lebih berhak untuk mendapatkan akhlak yang mulia, karena apa yang dia ajarkan dari sunnah dan apa yang dia ajarkan dari akidah as-sahihah semuanya benar dan dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka orang akan banyak terbawa. Coba lihat antum dari kelompok Jama'atut Tabligh ataupun orang-orang Roja Sururin. Oh, mau kemana? Silahkan mampir dan sebagainya. Baik sekali. Namun pemikirannya dan muamalahnya rusak. Maka ahlu sunnah jangan arogan.
Ahlus sunnah jangan bengis. Ahlus sunnah jangan mahal senyum. Tapi jangan senyum terus. Seperti Joker. Digambar smile, padahal dia dalam keadaan sedih pun akan senyum terus. Maka di sini Ahlus sunnah wal jamaah lebih mulia dengan ada yang padanya dari akidah yang sahihah dan dari ilmu fikih dan dari ilmu tafsir dan manhaj yang hak. Dia lebih berhak untuk mempunyai akhlak yang mulia untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Maka sekarang kita masuk kepada permasalahan yang penting. Sebelum kita masuk kepada kitab, apa itu kitab Tahdzibut Tahdzib dan apa itu kitab At-Taqrib? Kitab ini keduanya karya telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu, Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri yang hidup di tahun 600 sampai 700-an, yang mana dia murid dari Al-Iraqi, ahlul hadis di zamannya, dan dari murid-muridnya ahlul hadis juga As-Sakhawi dan yang lainnya. Maka kitab pertama Tahdzibut Tahdzib dan Taqribut Tahdzib, keduanya karya beliau yang mana karya beliau itu bukan asal dari penciptaan. Maka perlu diketahui manusia berbeda dengan Allah Jalla wa'ala. Manusia kebanyakan menciptakan sesuatu dari apa yang sebelum ada padanya. Hanya sekedar menyusun, hanya sekedar menambah, mengurangi, dan seterusnya. Maka seperti pabrik-pabrik mobil yang ada, mulai dari misalnya Pajero Sport yang tahun 2020 misalnya. Sekarang Pajero Sport 2024. Apa bedanya? Beda sedikit saja. Hanya beda dari desain indoornya, ataupun eksteriornya, ataupun dari segi tambahan aksesoris saja. Adapun mesin sama. Contohnya seperti itu. Maka saling melengkapi antara orang terdahulu dengan orang yang di zaman now. Begitupun HP keluaran baru 2024. Dia sama saja seperti HP tahun 2000 misalnya 2019. Cuman bedanya ya kurang pelengkapan dan kameranya kurang fokus ataupun bukan HD, high definition misalnya. Dan seterusnya. Dan begitupun dari kitab Tahdzibut Tahdzib, dia berasal dari kitab Tahdzibul Kamal yang ditulis oleh Al-Mizzi. Dan Tahdzibul Kamal pun berasal dari kitab yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang hidup di tahun 600. Dan Abdul Ghani Al-Maqdisi di sini membuat kitab berjudul Al-Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Al-Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Nama kitabnya Al-Kamal. Dari kumpulan nama-nama rawi. Dikumpulkan di situ nama-nama rawi dari Al-Jarh wa Ta'dil. Ini pertama dari kitab yang ditulis oleh Abdul Ghani. Kemudian setelah itu datang alim ulama dari murid Imam Ibnu Taimiyah. Maka Imam Ibnu Taimiyah yang hidup di 700 Hijriah masih mendekati dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan Al-Hafidh di Mesir dan Ibnu Taimiyah di Irak. Maka di sini dari muridnya Ibnu Taimiyah yang bernama Al-Imam Al-Mizzi, dia mempunyai keahlian dalam segi ilmi rijal. Maka dia melihat kitab Al-Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal ada beberapa kekurangan. Maka dia menambah di dalam kitabnya itu 100 tarjimah yang tidak disebutkan oleh
Al-Maqdisi di kitabnya Al-Kamal. Maka dia sebutkan di dalam muqaddimah di kitab Tahdhibul Kamal, aku menulis kitab ini dengan tambahan rawi-rawi dan aku beri judul kitab ini Tahdhibul Kamal. Maka makna tahdhib al-kamal, makna tahdhib adalah penyaringan ataupun mengumpulkan sesuatu yang disaring. Maka makna Tahdhibul Kamal asalnya kitab Al-Kamal fi Ma'rifati Rijal oleh Al-Maqdisi, kemudian ditambah 100 rawi dan lebih, diberikan faidah-faidah, kemudian disebutkan dengan judul kitab Tahdhibul Kamal fi Ma'rifati Rijal misalnya. Maka nama Tahdhibul Kamal karya Al-Mazzi. Kemudian setelah kitab beredar dan banyak kaum muslimin yang mengambil faidah, maka kemudian Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar yang jaraknya tidak begitu jauh dari Imam Al-Mizzi dan dia mempunyai kemampuan di dalam ilmu rijal juga, maka dia melihat bahwa kitab Tahdhibul Kamal sangat baik, namun dia meringkasnya. Pertama, diringkas dari nama-nama yang ada dari murid-muridnya dan juga dari guru-gurunya, dan begitu pun diberikan tambahan dari fawaid. Maka berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di muqaddimah dari Tahdhib Tahdhib, iktasartu min suyuh ar-rijal atau ar-rajul wa min ruwah anhu, dan saya memberikan ikhtisar, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dari guru-guru yang disebutkan oleh Al-Mizzi. Siapa guru-gurunya di mukhtasar yang masyhur saja. Lalu siapa murid-muridnya dijadikan ikhtisar, diringkas, khusus yang penting-penting saja. Dan selain itu diberikan faidah dari jarh wa ta'dil, dari beberapa ucapan imam-imam yang tidak disebutkan di Tahdhibil Kamal, maka ditambah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, sehingga di sini banyak sekali faidah dan ini yang akan kita pelajari. Maka diberikan nama kitab Tahdhibut Tahdhib. Maknanya tahdhib, pensucian ataupun penyaringan, at-tahdhib dari kitab Tahdhibul Kamal. Maka pertama kitab Al-Kamal karya Al-Maqdisi. Kemudian datang Al-Mazzi menambah faidah 100 rijal yang tidak tertulis, ditambah fawaid dan menjadi kitab lebih besar, dinamakan Tahdhibul Kamal. Kemudian datang Al-Hafidh Ibnu Hajar memandang kitab ini sangat besar, lalu di press dengan dikurangi guru-gurunya dan murid-muridnya dan ditambah fawaid dari segi jarh wa ta'dil dari ucapan ulama yang tidak disebutkan oleh Al-Mizzi, ditambah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka ini lebih baik. Akhirnya dinamakan kitabnya Tahdhibu At-Tahdhib dengan alif lam, Tahdhibu At-Tahdhib, tahdhib min kitab Tahdhibil Kamal. Maka ini karya Al-Hafidh Ibnu Hajar dan ini yang akan kita pelajari dari kitab ini. Maka kitab ini Tahdhibut Tahdhib, ringkasan sekaligus tambahan faidah dari kitab Al-Mizzi di Tahdhibil Kamal. Maka kemudian apa itu kitab? Dari kitab At-Taqrib. Maka kitab At-Taqrib dia masih dari kitab Tahdhibut Tahdhib. Dan karya juga sama Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka Ibnu Hajar melihat dari kitabnya Tahdhibut Tahdhib yang sudah dia ringkas dan fawaid yang full daripada kitab Tahdhibul Kamal, maka dia melihat kalau dijadikan
kitab lebih ringkas lagi. Namun ringkas tidak sembarang ringkas. Apa? Tidak disebutkan murid-muridnya dan guru-gurunya. Karena sudah ma'ruf di Tahdhibil Kamal sudah ada. Lalu apa? Intinya saya akan menghukumi rawi di Tahdhibut Tahdhib yang dikumpulkan ucapan kepada rawi, ucapan Abu Hatim masuk, ucapan Imam Ahmad masuk, ucapan Ali bin Madini masuk, ucapan semua ulama ahli jarh wa ta'dil masuk. Orang jadi bingung. Lalu kesimpulannya rawi ini sahih, maksudnya thiqah atau saduq atau hasan atau bagaimana? Nah, di sini inisiatif dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya akan menghukumi rawi di kitab Taqribut Tahdhib. Maka masih kitabnya. Maka di situ sangat ringkas. Nama seorang rawi yang tadinya mungkin 2 lembar karena disebutkan siapa murid-muridnya, siapa guru-gurunya. Kemudian disebutkan ucapan ulama dan itu juga berselisih kadang-kadang. Imam Ahmad mengatakan thiqah, ma'ruf. Imam An-Nasai mengatakan laisa bisyai' dan ma'ruf. Yahya Ibnu Ma'in mengatakan dhaifun dan ma'ruf. Abu Hatim mengatakan layyinul hadis, salihul hadis. Maka ikhtilaf. Nah, di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di At-Taqrib memberikan talkhis dari hukumnya dia. Maka di sini penghukuman dia kepada rawi dan ini perkara ijtihadiyah. Sehingga nanti kita di saat membaca kitab ini mungkin kita menyepakati ucapan Imam Al-Hafidz. Iya, bagaimana keadaan rawi ini? Ayo kita rapatkan. Makanya kita ingin membaca kitab ini pertama agar kalian memahami bagaimana cara menghukumi rawi sehingga kalian kelak akan menjadi muhaddits insyaallah. Belajar ke Yaman tidak cukup di sini. Maka kalian pulang akan menulis kitab-kitab sahih, dhaif. Dan sebelum itu mungkin kita berikan latihan-latihan di sini. Coba tahqiq kitab ini beramai-ramai, gotong royong, dan seterusnya. Maka untuk permasalahan Tahdhibu At-Tahdhib masih dipakai oleh para ulama. Karena kitab At-Taqrib meskipun dia adalah permasalahan hukum, namun semua hukumnya ijtihad imam dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sehingga mungkin kita ingin merujuk kepada kitab yang asli, Tahdhibut Tahdhib, atau bahkan Tahdhibul Kamal, atau bahkan yang sebelumnya lagi Al-Kamal fi Ma'rifatir Rijal. Maka inilah asal dari kitab Tahdhibu At-Tahdhib dan asal dari kitab At-Taqrib. Maka kitab At-Taqrib kebanyakan hanya 1 mujallad dan dari rawi yang panjang akan menjadi 1 satr, 1 garis atau 2 garis. Yang 2 halaman tentang rawi akan menjadi 1 satr. Maka kitab yang tebal berjilid-jilid, Tahdhibut Tahdhib sekitar 15 jilid, maka akan menjadi 1 jilid. Nanti akan kita coba. Maka ini asal dari kitab Tahdhibut Tahdhib dan Taqribut Tahdhib. Maka sekarang kita masuk kepada sedikit sebelum masuk kepada praktek bahwa kitab At-Taqrib intinya adalah ikhtisar dari kitab Tahdhibut Tahdhib. Maka dari ikhtisarnya Imam Al-Hafidz membubuhkan perkara-perkara yang sangat penting. Pertama, dia akan membubuhkan rumus-rumus yang mana rawi ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia akan tulis kha. Diriwayatkan saja oleh Imam Muslim, di sahihnya akan ditulis mim. Berarti rawi ini rajul dari rijal Imam Muslim.
Dikeluarkan hadisnya oleh Imam Muslim. Kemudian ditulis kha, maknanya rajul, ini dari rijal Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadisnya. Dan begitu pun dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dal. Berkesendirian Abu Daud, maka ditulis dal. Rawi ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di sunannya. Kemudian dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka diberikan alamat ta, akhrajahu At-Tirmidzi. Kemudian dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, sin. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, maka ditulis dengan qaf karena Al-Qazwin. Maka di sini rumus-rumus mim, Muslim, kha, Al-Bukhari, dal, Abu Daud, sin, An-Nasa'i, ta, At-Tirmidzi, dan qaf Ibnu Majah, Al-Qazwini. Ini jika terkumpul rawi itu dari kutubus sittah, misalnya imam yang agung, misalnya imam yang masyhur, dia itu dikeluarkan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan bahkan Al-Bukhari dan Muslim, maka akan diringkas dengan ain daripada ditulis kha, mim, dal terus 6, maka ditulis dengan ain. Apa ain? Al-jamaah, maknanya kutubus sittah. Terus jika dia hanya dikeluarkan oleh 4, bukan dari Al-Bukhari dan Muslim, rawi ini dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ditulis dengan arba'ah, dengan lambang 4 misalnya. Maka ini contohnya. Jika berkesendirian dari Al-Bukhari akan ditulis kha, berkesendirian Imam Muslim akan ditulis mim. Maka seperti itu. Dan begitu pun lalu bagaimana jika dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitabnya yang mu'allaq. Maka Imam Al-Bukhari di sahihnya ada hadis-hadis mu'allaq seperti yang kita pelajari di Sahih Al-Bukhari kitab Tauhid, disebutkan qala misalnya Syu'bah. Kemudian dari Syu'bah meriwayatkan dari gurunya kepada sahabat. Nah, jika rawi ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, bukan dari sanad yang sahih, maka disebutkan dengan kha ta, maknanya Al-Bukhari mu'allaqan bita'liq. Al-Bukhari mu'allaqan ta, kha ta, Al-Bukhari ta'liq. Kalau dikeluarkan di Adabil Mufrad, apa lambangnya? Karena Al-Bukhari bukan di sahihnya. Dia ini rawi dari Imam Al-Bukhari, tapi di kitabnya Adabul Mufrad. Imam Al-Bukhari punya kitab lain, Adabul Mufrad, dan tidak disyaratkan sahih. Dan rawi ini tidak dikeluarkan di Sahih Al-Bukhari, tetapi hanya di Adabil Mufrad. Maka bagaimana hukumnya atau bagaimana lambangnya? Ba kha. Maka makna kha Al-Bukhari ba Adab Mufrad, Adabul Mufrad. Dan begitu pun Imam Al-Bukhari mempunyai karya yang lain, Raf'ul Yadain, mengangkat kedua tangan. Maka rawi ini tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya, tapi ya apa itu? Dikeluarkan Al-Bukhari di kitabnya Raf'ul Yadain. Dan begitu pun dikeluarkan rawi ini juga oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari banyak karyanya. Bagaimana dia seorang imam. Tapi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di juz Al-Qira'ah khalfal imam, maka dia lambangkan dengan Zaid. Maka ini makna dari rawi dikeluarkan Al-Bukhari di kitabnya khalfal imam, Al-Qira'ah khalfal imam. Dan begitu pun dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di khalqi af'alil ibad. Maka ain kha, af'alul ibad, ain af'alul ibad, ain kha. Maka ini semua dari karya Imam Al-Bukhari, rawi-rawinya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, inilah lambang-lambangnya. Dan begitu pun Imam Muslim jika dikeluarkan di sahihnya dengan mim. Dan Imam Muslim jika antum baca ada kitab Muqaddimah Imam Muslim, sangat baik, terutama ilmu rijal. Disebutkan sanad-sanad di sana. Pertanyaan yang besar, apakah Muqaddimah Imam Muslim termasuk Sahih Muslim? Semua hadis-hadisnya sahih? Jawabnya tidak. Imam Muslim tidak mensyaratkan pada Muqaddimah Imam Muslim
syarat sahih. Lalu bagaimana? Dilihat sanadnya. Seperti hukum hadis yang mu'allaq di Sahih Al-Bukhari. Dilihat sanadnya. Maka jika sanadnya sahih, muqaddimah Imam Muslim ini sahih. Jika sanadnya dhaif, maka dhaif. Contohnya apa di hadis misalnya? Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di muqaddimahnya, misalnya asar yang ma'ruf dari Ibnu Sirin. Yang tadi kami sebutkan di pelajaran awal, misalnya, kanu la yas'aluna 'anil isnad, walakin ba'da dzalik samulana rijalakum ba'da al-fitnah. Bahwa kami, kata Ibnu Sirin, dulu tidak pernah menanyakan jika meriwayatkan dari hadis langsung qala Rasulullah, tidak butuh kepada menyebutkan sanad. Namun setelah terjadi fitnah kelompok sesat, ada Khawarij, ada Jahmiyah, ada Jabriyah, dan ada kelompok Syiah, maka samulana rijalakum, sebutkan sanad-sanad rawi tersebut. Maka di sini contohnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sirin dengan sanad yang sahih di muqaddimah Muslim. Jadi tidak mutlak langsung hukumnya sahih, tidak. Dan itulah yang nanti akan dipraktekkan dari rumus-rumus tertentu, dan ini tidak begitu penting. Yang penting kitab-kitab yang kutubus sittah dan yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada praktek, dan ini yang kita inginkan. Maka lihat sekarang kitab Tahdhibut Tahdhib. Untuk ikhwah yang belajar dengan kami online, maka silahkan mendownload dari pelajaran Tahdhibut Tahdhib dari file yang kami kirimkan di grup. Dan juga kitab Takribut Tahdhib, dua-duanya telah kami berikan di grup. Mudah, tinggal di copy atau tinggal di download. Maka kita masuk sekarang praktek, dan ini yang kita inginkan. Kita ambilkan contoh cukup, misalnya 2 contoh karena sekarang ba'dal asar pelajarannya pendek. Kita masuk kepada kitab Tahdhibut Tahdhib, dibuka. Masuk kepada rawi yang pertama. Tentunya kitab Tahdhibut Tahdhib dan juga Takribut Tahdhib. Di sini akan kita masuk kepada kitab biar lihat tahu. Dimulai dari Hamzah. Maka rawi yang bernama Ahmad ibnu Fulan itu akan ada di bab awal. Contoh yang lain, Hudzaifah ha. Mungkin ada di kitab mujallad keempat, karena alif, ba'da dalik ba, ba'da dalik ta, sa, jim ha, baru Hudzaifah. Maka yang namanya rawi Sa'id ada mungkin di kitab Tahdhibut Tahdhib juz yang ke-10. Karena sin, setelah alif ke sin jauh. Namun kalau antum cari pun Sa'id al-Bandunji tidak akan dapat. Bukan termasuk rawi kutubus sittah, walau kutub asyarah, walau kutub isyrin. Tidak ada kita orang zaman now. Tidak ada di kitab Tahdhibut Tahdhib. Jadi jangan dicari, please. Maka kitab Tahdhibut Tahdhib, kita masuk sekarang kepada rawi yang pertama. Disebutkan di sini, lihat, dal, ya, ada. Dal dan fa qaf. Iya, ada. Lihat di matan. Ada apa tidak? Di kitab ada. Kenapa kalian diam? Kita kalau menanya dijawab. Karena habis waktu, kasihan yang lain. Ya apa tidak? Bengong. Ada lalat, hap, lalu ditangkap. Atau ngantuk. Mana thalabul ilm? Aktif, bukan ya ada tidak, bengong. Bagaimana, salah apa benar? Bengong. Ini benar apa tidak jawabannya? Bengong. Kalian belajar dengan siapa? Atau kalian tidur? Maka aktif. Kenapa ada mikrofon? Agar kalian menjawab. Bukan menjawab juga tidak melalui mikrofon, tidak terdengar. Kalian didengar di sini juga streaming, didengar oleh keluarga. Maka para santri yang belajar dengan kita di sini, alhamdulillah, kita mempunyai juga alaqah, hubungan dengan bapak-bapak santri,
wali santri, diharapkan para wali santri untuk aktif ikut di streaming agar mendengar anak-anaknya bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana menghafal hadis, bagaimana faham, bagaimana hari ini dipukul karena ngantuk, bagaimana hari ini dipukul karena masbuk, bisa didengar. Maka aktif juga para wali, sekalian rindu dengan anaknya. Wah, Masya Allah, anakku membaca surat Abasa dengan qiraah Warsh, lancar ujiannya, senang, dan seterusnya. Maka aktiflah bapak-bapak juga mengikuti streaming secara gratis. Maka di sini masuk kepada rawi dari kumpulan yang bernama Ahmad. Maka nomor pertama disebutkan dal fa qaf. Apa makna dal? Diriwayatkan Abu Daud, berarti dia rojul dari rawi rijal Abi Daud. Adapun fa qaf, qaf ma'ruf tadi Ibnu Majah, lalu fa apa? Tafsir. Karena Imam Ibnu Majah mempunyai kitab khusus tafsir. Dan ada tafsir Ibnu Majah hanya sebagian yang ada. Maka di zaman Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar ada kitab tersebut. Di zaman now tercecer. Maka di sini disebutkan rawi bernama Ahmadu Ibnu Ibrahimu Ibnu Khalid Abu Ali Al-Mausuli. Maka kita baca Tahdhibut Tahdhib, terus nanti kita masuk ke Tahdhibul Kamal, lihat bagaimana bedanya. Nazilu Baghdad, bahwa dia Nazil Baghdad, maknanya setelah itu tinggal di Baghdad. Rawaan, memakna rawaan guru-gurunya. Dan dari sini kita mengetahui siapa gurunya, siapa muridnya. Agar apa? Agar kita mengetahui tobakoh keberapa dia itu. Lihat di sini dari guru-gurunya. Rawaan Muhammad bin Thabit Al-Abdi wa Farj ibn Fadalah wa Hamad bin Zaid. Di sini mulai ketahuan. Hamad bin Zaid fi ai tabaqah? Tabaqah keberapa Muhammad bin Zaid? Afwan. Tabaqah keberapa dari Hamad bin Zaid? Tabaqah ke-8 dari Itba'ut Tabi'in Wusta. Nah, berarti dia tabaqah keberapa? Kira-kira tabaqah ke-10. Maka dia seperti Imam Ahmad. Dan dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dari sini kita mengetahui. Karena apa? Dia termasuk dari murid Hamad ibn Zaid. Berarti dia di bawah dari Itba'ut Tabi'in. Maka meriwayatkan dari Hamad ibn Zaid wa Abdullah ibn Ja'far Al-Madini wa Yazid ibn Zuray juga. Yazid ibn Zuray hidup di tabaqah yang ke-7. Wa Abi Awanah Fadl ibn Dukain yang hidup di tabaqah yang ke-7, Wallah namanya. Wa Ibrahim ibn Sa'id wa ghairihim. Perlu diperhatikan di sini. Ini sudah diikhtisar oleh Imam Al-Hafidh dari kitab apa? Tahdhibul Kamal karya Al-Mazzi. Tulis antum pertama kitab Al-Kamal fi Ma'rifati Rijal karya Al-Maqdisi. Turun setelahnya Al-Mizzi menulis kitab Tahdhibul Kamal. Turun setelahnya dibuat kitab baru Tahdhibut Tahdhib. Maka ini yang kita baca kitab Tahdhibut Tahdhib, rawi dari guru-gurunya hanya sedikit. Dan itu menjadi syarat dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, di mana dia di sini menulis dari guru-gurunya yang masyhur saja. Yang lain biar kembali ke kitab Tahdhibul Kamal. Maka jika antum merujuk kepada kitab Tahdhibul Kamal, masih banyak dari guru-guru dia. Namun ditinggal oleh Al-Hafidh di kitab Tahdhibut Tahdhib ini. Maka di dalam kitab Tahdhibut maka di sini lihat kepada murid-muridnya. Rawa anhu, makna anhu meriwayatkan dari dia. Jadi beda ya. Rawaan apa maknanya? Guru-gurunya. Rawa anhu dari dia murid-muridnya. Talamiduhu. Rawa anhu, lihat muridnya dia. Abu Daud. Nah, berarti dia hidup gurunya Abu Daud.
seperti di zaman Imam Al-Bukhari atau di atasnya. Maka meriwayatkan Abu Daud hadis yang satu, warawa Ibnu Majah fi tafsir. Maka dari muridnya Ibnu Majah, an Ibni Abi Dunya anhu, dari Ibnu Abi Dunya dari dia. Wa Abu Zur'ah Ar-Razi, lihat Abu Zur'ah Ar-Razi dari muridnya. Berarti dia juga berada di Tobaqoh, tentunya di bawah Itba'ut Tabi'in, bukan dari Itba'ut Tabi'in. Bisa jadi Tobaqoh yang ke-10. Wa Muhammad ibn Abdullah Al-Hadrami wa Musa ibn Harun wa Abu Ya'la Al-Mausuli. Begitupun dari sini kita mengetahui dia gurunya Abu Ya'la, dan Abu Ya'la hidup di Tobaqoh yang ke-11. Abul Qasim Al-Babawi wa akharun. Lihat, hanya dinukilkan muridnya beberapa saja. Jika antum merujuk sekarang kepada kitab Tahdhibul Kamal karya Al-Mazzi, ditulis lebih dari ini. Wa kataba anhu. Nah, sekarang di sini mulai masuk lafaz jarah wa ta'dil. Selesai dari permasalahan siapa murid-muridnya. Sekarang permasalahan ilmu jarhi wa ta'dil. Ini yang lebih penting lagi. Wa kataba anhu, maka Imam Ahmad telah menulis darinya. Berarti Imam Ahmad ridho menulis darinya. Berarti dia dari gurunya Imam Ahmad. Wa Yahya ibnu Ma'in, dan juga Yahya ibnu Ma'in. Wa qala, dan berkata Yahya ibnu Ma'in, selain dia menulis juga dia berkata la ba'sa bihi. Dan ini kembali kepada Imam Ibnu Ma'in, dia mahaluk mutasyaddid, mengatakan la ba'sa bihi. Wa qala sahibu tarikh al-Mausil kana dhahirus shalah wal fadl. Maka disebutkan dia dulunya mempunyai kebaikan dan keutamaan. Dan lafaz seperti ini pun termasuk dari tauthik, namun bersifat mubham, tidak kembali kepada hafalan, tapi kembali kepada akhlaknya dan sebagainya. Qala Musa ibnu Harun mata Lailah Sabat li taman madin min Rabi li awal sanah mi'atain sitawatalatun. Maka ini membahas tentang kematian beliau, dan ini tidak ada hubungannya dengan jarh wa ta'dil. Berarti yang menjadi poin pada pembahasan kita agar mengetahui rawi dari mana, ucapan para ulama seperti tadi. Berkata Yahya ibnu Ma'in la ba'sa bihi, berkata sahib tarikh Mausul kana dhahirus shalah wal fadl wa kana Ahmad yarwi anhu aw radiya anhu. Ini ucapan-ucapan ilmu jarh wa ta'dil yang kita ambil. Adapun dia meninggal tahun demikian itu tidak begitu penting, namun pentingnya kapan? Jika kita ingin mengetahui apakah dia mendengar dari gurunya atau tidak. Misalnya di sini dia meninggal 236. Berarti dia termasuk di bawah dari Itba'ut Tabi'in. Kemudian di hadis disebutkan rawi ini meriwayatkan an Qatadah. Oh, jelas kita tahu Qatadah hidup di Tobaqoh Tabi'in. Maka dia tidak pernah mendengar dari Qatadah. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah kapan dia meninggal, kapan dia hidup. Di sini bisa kita ambil agar faedahnya kita bisa mengetahui benar apa tidak dia mendengar dari gurunya. Namun ini kita katakan tadi tidak begitu penting, karena yang paling penting lafaz jarh wa ta'dil tadi. Adapun masalah kapan dia lahir, kapan dia meninggal, faedahnya ada juga, namun tidak begitu besar, agar mengetahui apakah dia mendengar dari gurunya atau tidak. Dan Ibnu Hibban di kitabnya As-Siqat, dan ini juga masuk kepada jarh wa ta'dil, wa qala Ibrahim ibnul Junaid an Ibni Ma'in siqatun saduq. Maka ucapan Ibnu Ma'in mengatakan siqatun saduq. Tadi mengatakan la ba'sa bihi. Sekarang siqatun saduq. Berarti lihat sekarang ucapan al-jarh wa ta'dil. Disebutkan dari Imam Ahmad dulu dia meriwayatkan darinya. Dan Ibnu Ma'in dulu juga meriwayatkan darinya. Lalu Ibnu Ma'in di riwayat mengatakan la ba'sa bihi. Dan di riwayat yang lain mengatakan siqatun saduq. Dan ini siqatun ditambah saduq menunjukkan bahwa dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka selesai. Apa yang akan disimpulkan dulu? Lihat ucapan Ibnu Ma'in tadi la ba'sa bihi dan mengatakan
thiqatun saduq, dan Imam Ahmad meriwayatkan darinya, dan Yahya ibnu Ma'in juga menulis hadis darinya, maka rawi ini gambarannya bisa menjadi thiqah. Insya Allah. Maka lihat sekarang apa ucapan Al-Hafidh di Taqrib. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana kitab Taqribu At-Tahdhib, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar yang saya bilang tadi sangat meringkas dan banyak faedahnya. Pertama, Ahmad ibnu Ibrahim ibnu Khalid Al-Mausuli, ya tadi rawi yang kita bahas. Nazil Baghdad, Abu Ali, apa hukum? Ini dia yang menjadi poin. Saduqun. Nah, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan hukum bahwa dia saduq. Maknanya hasanul hadis. Nah, sekarang kembali kepada kita. Apakah kita setuju? Lihat, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma'in meriwayatkan darinya. Dua imam ini tidak meriwayatkan sembarangan. Menunjukkan dia mempunyai sesuatu. Kedua, Imam Yahya Ibnu Ma'in diriwayat mengatakan la ba'sa bihi, dan diriwayat mengatakan thiqatun saduq. Antum pernah lewat ucapan Imam Ibnu Ma'in jika mengatakan la ba'sa bihi, bisa menjadi tautsik bahwa rawi ini rawi yang thiqah. Maka wallahu a'lam, yang rajih dia thiqah, wallahu a'lam. Tadi dithiqahkan oleh Yahya Ibnu Ma'in. Sekarang kenapa kita sekarang berbeda, tidak mengikuti pendapatnya Al-Hafidh misalnya? Kita katakan tadi Al-Hafidh Ibnu Hajar di sini ijtihad dia. Maka di sini kita tidak bertaklid kepadanya. Kita melihat kepada pelajaran Dhawabit Jarh wa Ta'dil. Makanya kenapa kita mempelajari kitab Dhawabit Al-Jarh wa Ta'dil untuk ini juga. Untuk bagaimana kita bisa menghukumi rawi dengan baik dan benar. Lihat sekarang, Yahya Ibnu Ma'in mutasyaddid atau tidak? Mutasyaddid. Dan di kaidah Dhawabitul Jarh wa Ta'dil apa? Rawi jika mutasyaddid kemudian mensikohkan, maka addu 'alaiha binawajid. Ya apa tidak? Gigit dengan geraham kalian. Jadi ucapan Yahya Ibnu Ma'in yang mutasyaddid ini dalil. Dia mengatakan tidak hanya sikoh, tapi thiqatun saduq. Maknanya dia thiqah dan saduq, dipercaya dari akhlaknya. Maka dia dipercaya hadisnya. Imam Ahmad saja belajar. Imam Yahya Ibnu Ma'in saja belajar. Maka dari sini misalnya kita katakan Yahya Ibnu Ma'in mentautsik dia dan dia mutasyaddid, maka lebih baik kita mengatakan dia rawi yang thiqah. Itu makna dari ucapan yang kami sebutkan tadi. Kita berbeda sedikit dengan pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar. Pertama, karena amrun ijtihadi. Dan yang kedua, dari pelajaran yang kita pelajari, ucapan Yahya Ibnu Ma'in lebih mendekati menyebutkan thiqah daripada la ba'sa bihi. Maka wallahu a'lam ini yang kita pilih. Dan prakteknya barakallahu fikum, jika rawi ini kita hukumi thiqah dan Al-Hafidh menghukumi saduq, nanti prakteknya melihat kepada rawi-rawi yang lain. Ini dari segi gurunya tadi Imam Abi Daud. Mungkin kita memeriksa hadis di Sunan Abi Daud karena dia gurunya Imam Abi Daud. Berarti Imam Abi Daud mungkin memasukkan rawi ini di dalam sunannya. Ternyata setelah diperiksa rawi ini thiqah atau saduq, ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian ada rawi dari gurunya dhaif. Ya sudah, jatuhlah rawi thiqah ini selama ada rawi yang dhaif. Jadi kesimpulannya nanti kita menghukumi sanad itu dilihat mana yang paling rendah. Jika ada rawi 5 sanad tadi, fulan an fulan an fulan an fulan an fulan. Tadi kita hukumi gurunya Abi Daud thiqah atau saduq. Ternyata nanti di tengah ada fulan yang matruk atau wada'ul hadis, pemalsu hadis. Ya sudah, kita hukumi hadis itu hadis yang dhaifun jiddan. Maka nanti prakteknya seperti itu. Jadi jangan ribut duluan. Wah, gimana nih? Dulu lihat yang lainnya sanadnya. Kalau sanadnya yang lainnya selamat, nah baru kita bisa mana yang lebih mentarjihkan thiqah atau saduq. Karena apa? Beda hukum. Thiqah berarti hadisnya sahih. Kalau ada saduq, tadi misalnya ucapan Al-Hafidh kita ambil, kita juga menghukumi saduq.
Berarti apa hadisnya? Hasan. Beda. Namun itu pun soduk dengan sikoh, bedanya hanya beda istilah. Hasan dengan sahih, keduanya pun dipraktekkan sama. Iya apa tidak? Hadis hasan diamalkan, hadis yang sahih diamalkan, yang tidak diamalkan dhaif. Paham? Seperti itu. Udah selesai sekarang. Kembali kepada takrib. Berkata Al-Hafidz saduqun, ada ditulis atau dilihat, minal asyirah. Nah, ini dia faidah minal asyirah. Berarti dia apa? Seperti masyayikh dari gurunya Imam Al-Bukhari. Apa makna dari al-asyirah? Dia keluar dari itba'ut tabi'in. Kapan keluar dari itba'ut tabi'in? Mulai masuk ke tabaqah asyirah, ihda asyr, ithna asyr. Maka Imam Al-Bukhari di tabaqah ke-11, ihda asyr. Gurunya Imam Al-Bukhari kebanyakan seperti Abul Yaman, Musaddad, Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in di tabaqah asyirah. Maka Ahmad ibnu Ibrahim yang kita bincangkan di sini, dia hidup di tabaqah al-asyirah. Maka tadi kita bahas, lihat gurunya disebutkan Hamad ibnu Zaid. Oh, pantesan. Karena dia di tabaqah ke-10. Meriwayatkan dari Hamad ibnu Zaid. Paham tuh? Maka inilah dari ilmu yang semoga Allah mudahkan kepada kita, sehingga kelak kalian bisa menjadi seorang muhaddis, membuat kitab-kitab yang bermanfaat bagi kaum muslimin, yang menyaring hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif. Dan disebutkan dari faidah kitab takrib tadi, pertama hukum. Tadi Al-Hafidz mengatakan saduq. Yang kedua disebutkan tabaqah. Tabaqah al-asyirah, berarti tergambar di zaman apa dia? Di zaman di bawah itba'ut tabi'i, di zaman guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Kalau lebih detail lagi, dia berarti hidup di zaman siapa? Al-Asyirah. Di zaman Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in, dan di zamannya Musaddad ibnu Musarhad, di zamannya juga Al-Hakam ibnu Nafi' dan yang lainnya. Kemudian disebutkan dal fa qaf, ini sama, dimasukkan di takrib dan di tahdhib. Dan dimasukkan juga meninggalnya mata sanah sita wa thalathin. Meninggal tahun 63. Kok disebutkan hanya 63? Kok enggak disebutkan 200-nya? Terlalu panjang. Karena di sini dengan kita melihat al-asyirah, tabaqah yang ke-10, berarti pandangan kita orang ini setelah itba'ut tabi'in. Berarti 200-an. Maka ditulis oleh Hafidz sita wa thalatun. Mati atau meninggal 36. Setelah apa? 200 tahun. Adapun jika dia tabi'i, maka 136. Itu maknanya. Maka selesai dari misal yang pertama Ahmad ibnu Khalid, maka yang rajih di sini wallahu a'lam, dia rawi yang thiqah dan dia termasuk dari gurunya Imam Abi Daud. Maka inilah dari tatbik yang kita inginkan, pelajaran ilmi rijal. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada dhawabit jarh wa ta'dil, masuk meskipun membaca satu faidah, terus tatbik, masuk kepada rawi yang berikutnya. Tadi namanya Ahmad terus kita masuk. Dan nanti kalau kita udah masuk mungkin beberapa rawi, kita nanti random. Kita pilih rawi-rawi yang sering kita ulang. Misalnya siapa? Adam ibnu Abi Iyas misal. Ataupun Abdullah ibnu Lahiyah yang ikhtilaf al-ulama. Kalau ini kan tidak. Di sini hanya sekedar kita mengikuti Ahmad seperti itu. Nanti kita masuk kepada rawi-rawi yang mukhtalafun fih. Rawi-rawi yang berselisih para ulama. Ada ulama yang mensikohkan, ada ulama yang mengatakan dhaif. Nanti kita akan masuk. Yang jelas kita sekarang latihan dulu dengan lafaz-lafaz yang tidak begitu ikhtilaf. Tadi enggak ikhtilaf kan lafaznya. Yahya ibnu Ma'in mengatakan la ba'sa bihi, dan di riwayat mengatakan sifatun saduq, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari dia. Selesai. Maka di sini dikatakan rawi yang sikoh mendekati, dan di sini jangan ada yang mengatakan wah si Sa'id ini siapa menyelisihi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kita katakan tadi ini ijtihad Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka apakah kita harus taklid? Oh saduq, Imam Ibnu Hajar ngomong saduq, gitu.
Terus apa belajar kita ilmu yang kita pelajari? Kita juga punya dalil apa? Yahya ibnu Ma'in mutasyaddid. Dia mengatakan sikoh. Maka rawi mutasyaddid mengatakan sikoh, ambil ucapannya. Maka itu kita ambil. Paham? Jadi jangan ada yang mengatakan siapa si Sa'id, siapa Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini ucapan ngaco, ucapan tanpa ilmu. Kita jauh, ilmunya jelas dengan Al-Hafidh. Namun ini permasalahan ijtihad. Dan permasalahan ijtihad seperti ini Imam Al-Hafidh pun tidak mengilzamkan harus ikut ucapan saya di kitab At-Taqrib. Kalau tidak hafidh, mubtadi', dhalun mudil, tidak ada. Ini pendapat dia. Yang mau ikut alhamdulillah. Dia alim ulama. Tapi yang belajar dan punya dalil seperti tadi ucapan Yahya ibnu Ma'in menyatakan sikoh lebih baik diambil. Karena dia